Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sambil dinikmati hidangannya, kita diskusi fikihnya dilanjutkan. Kita awali dengan bertawasul pada Rasulullah SAW serta menghadiahkan Fatihah kita khusus buat pengarang kitab ini, yaitu Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ummatihi wa khususan hadiatan ila ruhi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari Al-Fani wa usulihim wa burihim wa li silsilatihim syalillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini ada bab baru atau pasal baru. Faslun fil adzani wal iqamati. Pasal atau bab membahas azan dan iqamah. Berarti azan dan iqamah ini, azan sebagai penanda waktu sholat sudah tiba, dan iqamah penanda sholat berjamaah akan dimulai. Lalu apa itu azan? Apa itu iqamah? Huma, azan dan iqamah itu lughatan, dalam atau menurut bahasa, al-i'lamu, yaitu memberitahu orang-orang sebagai penanda, i'lam, supaya orang banyak yang tahu. Maklumat, i'lam, sama, pengumuman, ya, kalau di Indonesia kan. Lalu menurut syariat atau syara, apa? Wa syar'an ma'urifa minal alfazil masyhurati fihima. Menurut syara, azan dan iqamah itu adalah perkara yang sudah diketahui dari lafaz-lafaznya yang sudah masyhur. Azan untuk memberitahu tibanya waktu sholat, sedangkan iqamah untuk memberitahu bahwa sholat fardu atau akan dikerjakan secara berjamaah. Apa dasarnya? Wal aslu fihima al-ijma'ul masbuku bi ru'yati Abdillah bin Zaidil al-masyhurati lailatan tasyawaru fima yujmi'un nas. Dasarnya ialah ijma' ulama, kesepakatan ulama. Jadi dasar atau patokan hukum dalam Islam itu ada 4. Yang pertama, Al-Quran sebagai patokan utama. Ya, minallah, diturunkan dari Allah, kemudian disebarkan atau diturunkan melalui malaikat Jibril alaihi salam dan diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian disebarkan ke seluruh umat manusia akhir zaman yang masuk ke dalam kategori muslim. Yang kedua, hadis. Nah, kalau hadis ini dari Rasulullah sumbernya. Ya. Kadang hadis juga menjelaskan, merincikan apa yang di Al-Quran belum rinci. Di Al-Quran nggak ada sholat itu harus ruku, harus sujud, nggak ada. Atau sujud itu seperti apa, ruku itu seperti apa. Di Al-Quran hanya diperintahkan kita untuk sholat.
mengikuti orang yang ruku, mengikuti orang yang sujud. Lalu seperti apa kita bisa tahu kalau ruku itu seperti itu gerakannya, sujud itu seperti itu posisinya? Melalui hadis Rasulullah. Kemudian dari Al-Quran dan hadis ini, pokok hukum yang ketiga adalah ijma ulama. Ulama membuat kesepakatan, konsensus. Berdasarkan apa? Ya, berdasarkan analisa masing-masing dari Al-Quran dan hadis tadi. Menurut ulama A, dasar hukumnya dari Al-Quran, surah sekian, ayat sekian. Digabung, diperkuat oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh siapa imamnya. Maka disepakati hukumnya seperti apa. Yang wajib, yang sunnah, yang mubah, yang makruh, yang haram. Nah, kemudian ada juga kias. Kalau kias itu adalah membandingkan antara kejadian hari ini dengan kejadian yang ada di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi dasar hukumnya azan dan iqamah ini adalah ijma ulama berdasarkan mimpi Abdullah bin Zaid, yaitu pada suatu malam ketika para sahabat bermusyawarah tentang bagaimana cara untuk mengumpulkan orang sebelum ijma dengan ayat idza nudiya lis-sholati dan seterusnya. Wa idza nadaitum ila sholati. Jadi dasarnya adalah ijma ulama. Jadi sebelum ada iqamah tuh ya Allah alam gimana cara menandakan waktu sholatnya. Wahia, jadi ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Zaid. Beliau bermimpi tuh, para sahabat Nabi bermusyawarah. Nah, seperti apa mimpinya? Wahia kama fi sunani Abi Dawud an Abdillah annahu qala lama amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bin naqus yu'malu liyudrabu bihi linnas li jami'is shalah. Mimpi itu sebagaimana diterangkan dalam Sunan Abu Dawud dari Abdullah, bahwasannya Abdullah bermimpi ketika ia disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan lonceng untuk mengumpulkan orang agar mengerjakan sholat. Ia bercerita, pada waktu tidur, aku bermimpi ada seorang laki-laki mengitariku dengan membawa lonceng di tangannya. Lalu, apa kata Abdullah kepada laki-laki tadi? Wa ana naimun rajulun yahmiluna kusan fi yadihi faqultu ya Abdullah atabi'un nakus faqala wa ma tasna'u bihi faqultu nad'u bihi ila sholah. Pada waktu tidur aku bermimpi ada seorang laki-laki mengitariku dengan membawa lonceng pada tangannya. Kata Abdullah tadi, hai hamba Allah, apakah engkau akan menjual lonceng itu? Jawabnya, akan engkau gunakan untuk apa lonceng ini? Kata Abdullah lagi, untuk memanggil orang supaya mengerjakan sholat. Dijawab lagi sama orang tadi, maukah aku tunjukkan cara yang lebih baik daripada itu? Abdullah jawab lagi, tentu saja. Nah, kata orang tadi, katakan olehmu Allahu Akbar sampai akhir lafaz azan. Kemudian laki-laki tadi mundur sedikit dariku lalu berkata, baca olehmu ketika akan mendirikan sholat. Ketika akan mendirikan sholat, iqamah tadi, Allahu Akbar sampai akhir lafaz iqamah tadi. Nah, itu awalnya. Lanjutannya, falamma asbahtu ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pagi harinya aku menghadap Nabi. Setelah dapat mimpi itu, ya, sahabat Abdullah, siapa tadi? Bin Abi Daud. Oh, sorry sebentar nih.
nama yang mimpinya Abdullah. Nah, belum dijelasin nih Abdullah bin siapanya ya. Setelah selesai mimpinya menghadap Rasulullah. Ngapain? Ya nanya ke Rasulullah. Fa akhbartuhu, untuk memberitahu Rasulullah bima itu dari mimpi semalam tadi. Faqala Rasul bersabda, innaha la ru'ya haqqin. Mimpimu itu adalah mimpi yang benar. Insyaallah. Kum, berdirilah kamu. Ma'a Bilal, beserta Bilal bin Rabah. Fa'alqi alaihi, ajarkanlah kepadanya ma ra'aita, apa yang kamu mimpikan. Fal yu'adzin bihi, agar Bilal azan seperti dalam mimpimu. Fa innahu, kenapa? Sebab suara Bilal anda sautan minka, sebab suara Bilal lebih keras daripada suara kamu. Ya, kata Rasulullah. Fakumtu, lalu aku berdiri bersama Bilal. Fakumtu ma'a Bilal faja'altu ulqihi alaihi. Ku ajari mimpiku kepada Bilal. Fayu'adzinu bihi fasami adzalika Umar ibnu Khattab. Lalu Bilal azan. Fasami adzalika Umar ibnu Khattab. Tiba-tiba Umar bin Khattab mendengar suara azan itu. Wa huwa fi baitihi fa kharaja yajurru ridaahu. Ketika beliau berada di rumahnya, beliau keluar sambil menarik selendangnya. Nah, jadi itu sekilas sejarah histori bagaimana azan dan iqamah itu bisa ada. Seperti kita tahu, pengumandang azan pertama dalam sejarah Islam adalah Bilal bin Rabah. Tapi yang dapat mimpinya Abdullah nih ya. Abdullah bin Zaid. Nah, dari sini ya. Tahun berapa, Pak? Pas Rasulullah di Madinah berarti udah. 1 Hijriah ya? Tar. Udah di Madinah kan? Udah di Madinah udah. Jauh dari setelah hijrah tentunya. Enggak tanggal 1 Hijriah juga. Enggak tanggal 1 pasca Hijriah. Nanti silahkan dicari cari tahu lebih jelasnya lagi. Nah, suara Bilal tadi kedengaran sama sahabat Nabi Umar bin Khattab dari rumahnya. Setelah mendengar itu, fayaqulu, Umar bin Khattab berkata, wallazi ba'asaka bil haq, demi zat yang telah mengutus engkau dengan hak, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'aitu misla ma ra'a. Sungguh aku pun telah bermimpi seperti itu, seperti mimpinya Abdullah. Ternyata bukan Abdullah saja yang bermimpi. Umar bin Khattab pun bermimpi yang sama. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, falillahil hamdu, bagi Allah segala puji. Kila, menurut perkataan orang, ra'aha bid'atu asyara sahabiyan, ada belasan sahabat pada malam itu bermimpi yang sama. Seolah-olah Allah pengen ngasih tahu dengan mimpi itu, itulah cara azan yang benar. Karena kan setelah Masjid Nabawi terbangun tuh. Ya. Ngebawa HP. Pokoknya takut ini. Dimatiin aku enggak tahu. Iya, silakan. Ternyata yang mimpi sampai belasan sahabat, bukan cuma Abdullah bin Zaid tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, kalau dari riwayat lain kan dikatakan bahwa ketika Masjid Nabawi itu jadi, itu para sahabat Nabi bingung. Ini cara manggil orang buat adzan ini gimana? Apakah pakai lonceng? Wah, kalau pakai lonceng mirip Nasrani. Nah, atau pakai apa? Orang dulu tuh pakai apa? Kayak bukan toa.
kayak ini apa gedung. Nah, itu tuh. Oh, Ke trompet gitu. Oh. Jangan katanya. Itu menyerupai orang agama yang lain lah gitu misalnya. Atau pakai bedug gitu kan. Apa namanya? Drum gitu. Maka ini jawabannya adalah supaya kita membedakan dengan umat-umat yang lain, ya, pakai suara manusia secara langsung, pakai adzan. Ya. Waqad yusannul adzanu li ghairi shalah. Kadang-kadang disunahkan adzan selain pada waktu sholat. Nih, kadang-kadang kita sunnah juga adzan di luar memanggil orang buat sholat. Kama fi uzunil mahmumi. Misalnya mengadzani orang yang sedang tertimpa kesusahan. Contohnya, wal masrufi, seperti orang yang sedang pingsan. Ada orang pingsan tuh. Yang pencet-pencet aja. Siapa nih yang keluar? Diajak ngobrol. Adzanin aja. Diadzanin. Atau wal ghadbani, orang yang lagi marah-marah. Makin marah gitu. Coba Mas Rian praktekin. Lagi ada yang marah-marah di tempat kerja atau di mana, adzanin aja. Kasih duit. Kalau marah kasih duit. Ya. Waman sa'akhulukuhu, atau orang yang jelek akhlaknya, ngamuk-ngamuk gitu kan. Makanya misalkan nggak sopan segala macam, adzanin aja tuh. Sunnah itu. Ngapain saya diadain? Saya lagi ngelakuin sunnah. Min insanin, dari manusia, au bahimatin, atau binatang yang lagi ngamuk. Diazanin tuh. Di mananya? Ya di dekat telinganya, jangan terlalu kencang-kencang lah. Wa indal hariki wa inda taghulil ghaila tamarrudil jin wa huwa wal iqama fi uzunail mauludi wa khalafal musafir. Atau ada musibah naudzubillah min dzalik, kebakaran, azan aja enggak apa-apa. Atau iya ada musibah seperti itu, ada bencana alam. Ada jin atau setan yang lagi jahil, lagi jahat gitu kan. Nah, ini yang banyak laku di kita adalah adzan dan iqamah pada bayi yang baru dilahirkan. Adzan di telinga kanan, iqamah di telinga kirinya. Ya, itu yang kelumrah tuh. Jangan suruh adzan malah takbiran. Saking nggak pernahnya. Nanti bayinya minta baju lebaran lagi. Khalafal musafir, atau melepas orang yang akan bepergian. Boleh tuh, jangan dadah, azanin. Orang yang mau bepergian, mau berangkat kerja atau apa, sunnahnya di sini azan. Nah, di sini juga dijelasin beberapa faedah di antara keutamaan azan juga nih. Di antara cara yang mujarab, yang manjur untuk mengobati orang yang tidak sadar karena gangguan jin, banyak ya. Kalau di kita istilahnya apa? Surupan ya, tempelan segala macam. Ialah telinganya diazani 7 kali. Tapi azannya jangan kayak azan di masjid, kelamaan. Cepet aja. Diazanin 7 kali, terus dibacain Fatihah 7 kali. Ya. Terus dibacakan pula ayat kursi gitu ya, atau surat-surat yang kita hafalkan. Wa yusannu,
Alal kifayati, azan dan iqamah hukumnya sunnah kifayah. Sunnah kifayah, bukan wajib tuh. Kifayah itu berarti bisa diwakilkan. Jadi nggak mesti tiap jamaah azan. Cukup satu orang aja. Namanya sunnah kifayah. Wa yahsulu bi fi'lil ba'din adzanun wa iqamah li khabari sahihain. Cukup dikerjakan oleh sebagian orang saja. Sebab ada hadis sahihain yang menyatakan idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum lidzakarin walau sobiyan. Apabila waktu sholat telah tiba, hendaklah salah seorang di antara kamu untuk azan. Sunnah azan dan iqamah itu berlaku bagi laki-laki dewasa maupun anak-anak laki-laki. Falyu'adzin lakum ahadukum lidzakarin walau sobiyan. Wa munfaridan, dalam keadaan sholat munfarid, sekalipun telah mendengar azan orang lain menurut kaul yang mutamad. Nah, ternyata bukan cuma sholat jamaah, sholat sendiri juga boleh sunnah azan dulu, iqamah dulu. Ya. Tapi jangan kencang-kencang di rumah azannya. Bisik-bisik aja. Nah, ini kan pengen afdol, pengen dapat pahala sunnah, ya lakuin aja enggak apa-apa. Daripada sebelum sholat ngomel-ngomel kan, azan aja. Menurut kaul yang mutamad, kaul yang kuat. Tapi khilafan, ada khilaf nih di antara ulama. 5 fi syarhil muslim. Na'am in sami'a azan al jamaah wa arada shalah ma'ahum lam yusannu lahu 'alal aujah. Dalam syarah hadis Muslim yang menganggap cukup dengan azan orang lain apabila telah mendengarnya. Betul demikian, kalau mendengar azan jamaah dan bermaksud salat berjamaah dengan mereka, tidak disunahkan azan lagi menurut kaul yang kuat. Adapun jika akan sholat dengan jamaah yang lain, misalnya di masjid lain, sunnah azan pada masing-masing masjid. Sampai sini ada pertanyaan? Ini tentang azan nih. Nah, kita udah familiar lah. Dan alhamdulillahnya di Indonesia setiap waktu sholat azan berkumandang dari tiap penjuru masjid. Ini budaya baik. Gak semua negara bisa seperti ini. Ya. Kayak di negara-negara di Islamnya yang minoritas, itu mereka azan tuh nggak bisa pakai toa luar, itu nggak bisa. Karena dianggap mengganggu kebisingan itu, polusi suara segala macam. Entahlah ini alasannya. Tapi alhamdulillahnya di kita azan ini masih bisa saut-sautan ya di masjid dengan masjid. Walaupun dalam beberapa kasus kemarin ada yang ini juga kan, sempat ramai juga tuh masalah keberatan azan. Kalau ini Pak Ustaz, Ya, monggo. misalkan di masjid lain azan, baru aja nih Allah Akbar itu, kita langsung di masjid kita itu langsung sholat, langsung azan, langsung qomat, langsung sholat, boleh nggak? Boleh aja. Boleh. Kan hukumnya sunnah. Emang mau kemana buru-buru? Biasanya kan temen di kerjaan kan asar tuh ngejar jemputan. Nggak apa-apa, yang penting udah. Azan, baru aja langsung sholat dia. Nah itu kelakuan yang di KRL juga sama tuh. Itu azan subuh langsung itu. Nunggu adzan selesai, apa hanya cukup mendengar ada suara adzan sudah bisa langsung sholat? Yang penting waktunya udah masuk, nggak apa-apa. Itu ya. Penting Artinya waktunya tidak udah harus selesai adzannya. Tidak harus. Yang Karena penting. itu tanda isyarat kalau sudah masuk. Iya, tapi kadang antar masjid entah jamnya kecepatan berapa menit gitu segala macam. Itu kadang kalau kita cross check lagi ke jadwal yang sudah beredar di kita gitu kan, baik yang online atau apa, itu kadang ada selisih itu. Misal harusnya jadwalnya jam subuh itu 4.39, ini 4.37 udah azan gitu kan. Itu kita harus mastiin dulu tuh jadwalnya. Tapi kan kadang-kadang jam kita ini kan beda. Sama ya. Ya nggak sama. Jadi
Tapi mohon maaf bukan ini. Jadi emang jam yang ada di iya, sana beda-beda. di tetangga kita mungkin kali kecepatan 1 menit 2 menit gitu Iya, dengan ya, kita. makanya Nah, ikhtiyat itu ya afdolnya nunggu sampai azan selesai gitu. Tapi kalau yakin ketika azan itu udah bener-bener masuk waktu nih, udah ngecek juga di jadwal baik yang online maupun yang di kalender itu kan biasanya ada juga jadwal sholat, oh ya udah masuk, ya udah nggak apa-apa gitu. Cuman khawatirnya kalau kita baru dengar azan langsung sholat belum benar-benar masuk waktu tuh. tapi Bahaya, kalau di itu kita aja. kadang-kadang lewat Pak, 2 waktu nggak, Pak? Nah, kadang-kadang di kita lewat. Azannya terlambat. Orang udah iqomah kita baru azan. Di sini mah tawadu. Ya karena nggak ada orang Orang iqomah kita baru terlambat azan. kita. Apa-apa. Daripada kecepatan mending telat. Tapi jangan lama-lama telatnya. Lama-lama malu juga. Dari mana tuh baru azan itu? Tapi yang kemarin doang tuh yang pas buka bersama itu aja lebih awal. Oh, iya tuh sih. Itu mah udah bocah yang gak lihat jam itu mah. Ya, monggo Pak. Iya, PRT. Main azan aja. Itu apa? Kasus tersendiri itu. Mana nyampe udahan kan itu aja sih. Untung belum buka pada. Coba dikasih nasi makan buka. Repot. Nanggung semua. Selesai. Itu nanti akan ada pembahasannya ya, maksudnya adanya di sholat apa aja itu loh. Ada. Ya berarti pertanyaan besok aja. Iya, kalau kecepatan nanti pertanyaan. Kecepatan. Nanya Pak Ustadz. Ya, monggo. Mau ada. Iya. Ini Pak Ustadz, kalau waktunya udah tiba azan ya, bagaimana hukumnya seorang muslim udah mendengar azan nih? Ya, mendengar azan itu hukumnya bagaimana ya? Emang kalau nggak ada uzur istilahnya ya, hukumnya di situ ada apa? Atau wajib harus kita datang ke masjid atau apa? Ada yang bilang fardu kifayah ya Ustaz, itu hukum itu kalau boleh ditanya untuk yang lebih kuatnya mana Ustaz ya? Oke. Nah, ini kan berarti nanyain hukum sholat berjamaahnya ya. Iya. Nah, emang ikhtilaf. Kalau mazhab Syafi'i bilang itu jamaah itu fardu kifayah. Artinya kalau satu masjid, satu perumahan nggak ada sama sekali yang berjamaah, berarti satu perumahan itu dosa semua. Tapi kalau ada yang berjamaah, misalkan cuma 2 orang minimal kan jamaah, atau ada 3 orang, 4 orang, berarti satu perumahan itu nggak dosa. Tapi kalau nggak ada sama sekali, itu bahaya. Terus menurut mazhab Syafi'i. Ya. Kalau sendiri Ustaz, Maksudnya? adanya sendirian? Sendiri kan berarti nggak jamaah. Lah iya. Iya. Munfarid gagal cuma memperjuangkan Gagal. Dosa semua Ya. kecuali yang sendiri tadi. Kali ya. Jamaahnya gagal. Itu ya dilema juga sebenarnya ya. Betul kan, tapi kan udah ada niat kita untuk manggil orang berjamaah. Itu ya. Ya, tapi kalau di mazhab Maliki justru di Arab sendiri itu fardu ain. Ya. Jamaah itu. Makanya di sana ketika adzan berkumandang toko-toko semua tutup. Toko tutup. Tapi kan begini saja. Misalnya gini, jangan sampai itu dijadikan alasan Pak Ustaz. Jadi misalnya nih, oh itu kan fardu kifayah itu gitu kan. Jadi selama hidupnya fardu kifayah, jadi akhirnya nggak ke masjid. padahal di sisi lain itu azan kan seruan suruh sholat ya Pak Haji. Nah, iya. Nah, Iya, itu balik lagi ke seberapa lama, seberapa sering dia ngaji, sehingga timbul kesadaran bahwa sholat jamaah itu salah satu cara untuk melipat gandakan pahala. Kalau sholat sendiri kan cuma satu.
Kalau sholat jamaah 27. Apalagi di masjid. Banyak keutamaan-keutamaan yang nggak bisa kita temui di luar masjid. Misalkan iktikafnya, gitu kan. Masuknya aja udah berpahala dan seterusnya. Gitu. Ya berarti yang perlu digencarin adalah ya taklim-taklimnya supaya orang-orang itu kebangun kesadarannya, pengetahuannya tentang keutamaan sholat berjamaah. Gitu. Kalau saya sempat dengar juga tuh artinya apa Ustadz Hidayat itu. Jadi kalau orang pergi masjid itu Pak, jadi langkahnya juga dapat, Iya, semua dapat. wudhunya itu dapat. Gitu. Kalau berwudhu dari rumah itu beda Pak. Jadi lebih banyak tuh pahalanya. Iya. Misalkan ke masjid itu sebenarnya kita udah. Bahkan ada salah satu hadis Nabi juga yang bilang, siapa yang berangkat sholat fardu, udah wudhu dari rumah, itu pahalanya sama kayak pahala haji. Sebanding. Itu untuk sholat fardu. Kalau untuk sholat sunnah, sama dengan pahala umroh. Jadi Allah adil. Ada orang Islam yang mampu secara ekonomi, ya berangkatlah haji. Gitu. Tapi ada juga kan yang nggak mampu, saudara-saudara kita. Tapi Allah Maha Adil buat saudara-saudara kita yang nggak mampu ini. Ada ibadah-ibadah tertentu yang pahalanya selevel dengan pahala haji. Tapi bukan berarti buat kita udah ngelaksain itu nggak wajib haji. Ya tetap wajib haji mah kalau belum. Ya awas nih. Nah, Aril beda lagi. Mana Ril? Mau haji dulu ada? Hari habis dari rumah sakit gua haji besok. Udah haji. Enggak gitu konsepnya. Ini maksudnya hadis untuk fadlul amal. Hadis untuk memotivasi orang supaya melaksanakan ibadah yang utama gitu. Ya itu ya emang kuncinya di sering ngaji, disering dengerin ceramah-ceramah itu supaya timbul kesadarannya. Ini mau samperin Pak. Kalau hukum jamaahnya tadi ikhtilaf beda-beda, ada yang fardu kifayah, ada yang itu segala macam, ada yang Dulu di rumah pausen. Udah Keras yang pada. mau jadi haji ya. cuman khawatirnya itu ya saling ngandelin gitu kan. Ya udah ada yang azan ini, ada yang jamaah berarti. Dampaknya seperti itu. Kalau mau diwajibin juga ya, kalau jamaahnya sepakat ya. Susah juga. Timbulnya pemaksaan dulu nantinya. Ini lagi mikir dia. Lagi mikir dia. Pak, saya nanya deh Pak. Enggak. Kan kalau di tempat saya, sholat Jumat kan adanya sekali. Ya. Di beberapa tempat 2 kali. Dan ada lagi yang adanya, yang yang pertama itu ada yang bareng-bareng lebih dari 1 orang. Jadi enggak 1 orang nih, 3 orang, ada yang 2 orang. Secara hukum fikih di Imam Syafi'i bagaimana? Nah, kalau di Imam Syafi'i yang 2 itu kan. Oke, yang 2, 1 sebagai penanda waktu sholat tiba. Ya. 1 lagi penanda sholat sholat Jumat, khotib akan melaksanakan khutbahnya. Naik mimbar itu ya. Iya. Gitu. Karena khawatir belum pada datang pada saat khutbah atau orang-orang nggak mendengarkan khutbah tersebut. Nah, itu alasannya. Tapi yang 1 juga ada dasar lagi hukumnya sama. Semuanya benar. Tapi kalau yang orangnya 2 segala macam itu ya mungkin itu lebih ke budaya di situ aja. Banyakan secara fikihnya ya 1 atau 2 itu. Gitu. Sama juga kan pada sholat Jumat ada yang sholat qobliyah, ada yang enggak juga kan. Nah, itu juga ikhtilaf. Intinya ya selama itu masih ikhtilaf silakan. Boleh berbeda. Asal jangan ini kok beda, keluar dari masjid nggak sholat Jumat. Ya, itu yang bahaya. Yang penting
Situ pentingnya kita toleran antar umat seagama. Mana? Lanjut. Dikit lagi nih biar dapat poinnya nih. Ini ada beberapa poin tentang azan nih. Limaktubatin walau faitatan duna ghairiha ka sunan wasolatil jinazah. Jadi azan itu disunahkan hanya untuk sholat fardu. Kalau sholatnya sholat sunnah nggak perlu pakai azan. Makanya sholat Idul Adha, Idul Fitri itu nggak pakai azan, nggak pakai iqomah. Ya justru aneh kalau sholat. Termasuk di sini juga wassolatil janazati, sholat jenazah atau sholat qada juga, walaupun sholatnya fardu tapi qada nggak perlu pakai azan iqomah, ya. Bagaimana tercantum dalam hadis Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya, gitu. Tidak disunahkan azan selain pada sholat fardu, tidak pula untuk sholat-sholat sunnah, sholat jenazah, atau sholat yang dinazarkan. Nah, kalau waktunya sempit nih, ini kalau pakai azan iqomah, keburu habis nih waktu sholatnya, gitu kan. Maka mana yang didahulukan? Walau iktasara ala ahadihima linahwi dhaiki waqtin fal azanu aulabih. Jadi kalau sempit waktu dan kita harus memilih salah satunya antara azan atau iqomah saja, maka yang dipilih adalah azan. Azan lebih utama. Gitu. Lebih cepat. Tapi azannya jangan cepet-cepet. Kalau waktu sholatnya tinggal 5 menit, azannya seperti normal loh. Udah bisa pakai azan. Azan cepet aja. Wa yusanu azanani li subhin. Wah, ini ada lagi nih. Untuk sholat subuh disunahkan 2 kali azan. Nah, di sini nggak kepake nih, nggak kelaku ya di kita ya. Di sana dipakai. Di Jamnya Pak? Saudi. Jam 3 pagi gitu. Nah, ini ada nih. Iya, sebentar lagi. Wahidun qoblal fajri. Nah, Sekali sebelum terbit fajar. Wa akharu ba'dahu. Dan sekali lagi sesudah fajar. Jadi gimana tuh prakteknya Pak Haji? Di sana. Jadi sebelum waktu iya. sholat, Ada azan. jam berapa kira-kira? Sholat subuhnya misalkan jam 5. Azan pertama itu jam 6 kadang-kadang. jam. Subuhnya ya. Oh, Masih gelap ya? subuhnya jam 6. Tentulah. Azan pertamanya jam? Ya sekitar jam itu 1 jam setengah jam sebelumnya. Setengah jam sebelumnya. Oh, berarti dalilnya ini nih, kalau di tempat mertua saya jam 3 itu ada yang azan atau jam 4. Istilahnya azan awal dalam rangka membangunkan tadi itu. Nah, kalau di sini itu digantiin sama Pak Ketua DKM itu azan awalnya. Nah, iya. Ya. Azan awal. Nah, iya kalau di sana itu kalau yang pertama kali nginep di sana itu sampai udah azan subuh. Dia sholat aja, tahunya baru jam 4. Jam 4 sholat. Saya pertama kali di sana juga bingung. Ya, nanya ke istri ini, azan apa jam segini udah azan. Oh, di sini biasa ini ada azan awal namanya. Begitu tahu, apa sih jam segini? Bisa juga untuk membangunkan orang untuk sholat tahajud. Nah, ternyata sunnah ya. Oh, baru baca ini redaksinya. Coba dipraktekin sini. Kalau udah biasa sih enak. Ngapa? Biasa jangan. Wah, kecepetan lu. WA-nya rame lagi.
kali sih. Tapi mungkin kalau sejak awal dulu sih bisa. Bisa. Tergantung budaya sih. Iya, tergantung Adatnya. adatnya. Ini Pak. Harus ada Itu kesepakatan. sunnah yang dipakainya. Kayak iqomah aja kan Ustaz ya. Jadi kan ada beberapa masjid yang pakai tetap azan pakai speaker nih. Ketika iqomah dia nggak pakai speaker. Ada yang kayak gitu, ada yang pakai speaker. Iya. Budaya ya. Iya. Tak, mungkin kira lagi rusak kali. Itu mabuk kawan bisa. Iya. Langsung aja dia. Suka-suka dia berarti. Nah, ya. Lalu kalau waktunya sempit tuh mana adzan yang lebih utama? Qoblal fajri atau ba'dahu? Nah, di sini fa iniktasara fal aula ba'dahu. Maka kalau waktunya sempit, yang utama itu adzan yang sudah masuk fajar, yang sudah masuk waktu sholat. Nah, ini nih, Mas Pras ada lagi nih. Wa adzanani lil jumu'ati. Dan sunnah juga 2 kali adzan pada sholat Jumat. Ahaduhuma ba'da su'udil khatibi. Salah satunya sesudah khotib naik ke mimbar. Sebelum khutbah tadi. Wal akharul ladzi qablahu. Dan satu laginya sebelumnya tadi untuk menandakan waktu Jumatnya udah masuk. Kalau ada yang jam 10 bagaimana Pak? Qobla di sini masuk waktu sholat. Waktu zuhur kan bukan jam 10. Di sini qoblal khutbah. Sebelum khutbah. Jadi adzan pertama itu pada bukan adzan pertama, salah satunya itu adzan karena khatib sudah di atas mimbar. Satu lagi sebelum itu berarti adzan menandakan waktu masuk. Wal akhir alladzi qablahu innama nih ada ininya ada innama ahdatsahu Utsman ibnu Affan radhiyallahu an. Sesungguhnya hal ini merupakan gagasan atau ide atau budaya yang dipelopori oleh Khalifah Utsman bin Affan. Radhiyallahu. Ada lama kasuron nasu fastihbabuhu indal hajati. Kenapa? Karena pada saat itu ketika umat muslimin sudah semakin banyak, ka'antawaqa'a khusuruhum alaihi wa illa likanal iktisaru alal ittiba'i afdalu. Sunnah 2 kali adzan itu dilakukannya bila diperlukan untuk menunggu datangnya orang-orang ke tempat sholat. Jadi kalau adzan yang utamanya yang mana? Wa illa kanal iktisari alal tibai afdalu. Jika tidak demikian, cukup sekali saja. Hal ini lebih utama karena mengikuti sunnah Nabi. Nah, jadi dari sunnah Nabinya sekali, ya. Dari Utsman ibnu Affannya 2 kali. Kenapa pada zaman Rasul sekali? Karena pada zaman Rasul umat muslimnya belum begitu banyak. Ketika masuk waktu itu ya udah dipastikan udah 90% kumpul gitu. Jadi ketika azan itu enggak manggilin orang yang jauh lagi. Nah, ketika zaman Khalifah Utsman bin Affan, masa Khulafaur Rasyidin, umat Islam kan makin banyak nih. Ya, maka azannya 2 kali. Bahkan di sini nih ada keterangan lagi. Bahkan pada zaman Khalifah Utsman radhiyallahu an, Utsman bin Affan tadi pernah adzan sampai 3 kali. Sebab masih banyak kaum muslimin yang belum datang ke masjid sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat Sa'id bin Yazid dalam hadis Bukhari. Jadi saking banyaknya, adzan sekali mungkin belum kedengeran. Wah, setelah adzan pertama kayaknya belum semua. Adzan lagi. Mungkin belum dengar gitu. Saking bandelnya. Bukan saking bandelnya, kalau orang bandel udah adanin 100 kali juga tetap aja nggak mau datang.
Speakernya 6 loh. Mulai 1. Hati gitu terbuka. Iya. Nah, itu. Pertanyaan lagi? Berarti kalau istilahnya di waktu masuk sholat zuhur di hari Jumat, kalau udah penuh orangnya nggak perlu sholat, nggak perlu adzan 2 kali dong Pak? Nah, itu kan yang membudayakannya Khalifah Utsman bin Affan. Istilahnya ketika sudah ada contoh, maka menurut ulama Syafi'iyah yaitu sunnah. Sama kasusnya kayak kunut. Ketika Nabi sekali kunut, kan ada dua redaksi. Ada yang bilang Nabi seumur hidup kunut gitu kan. Ada yang bilang kunutnya cuma sementara, habis itu enggak. Lalu ketika Nabi enggak kunut, apakah orang yang kunut, apakah kesunahan kunut itu hilang? Enggak juga kan. Karena Nabi pernah melakukannya. Mungkin di kias ke situ hampir sama tuh. Itu. Ada lagi? Ya, silakan. Ya, habis. Keluar juga nih. Keluar akhirnya. Ya, kalau bintangnya terakhir. Ustaz, saya duluan. Habis ini mau rebutan azan nih kayaknya. Kita kan sholat Jumat sini kan begitu buat sholat Jumat kan ada yang melaksanakan sholat zuhur ya. Ah. Ya, Ah. itu alasannya apa? Apakah dia untuk menambal jamaah kurang dari 40 orang? Apakah di dalam masjid itu bacanya kurang fasih apa gimana? Kenapa? Penjelasan gimana? Nah, ini juga ada kaitannya dengan sejarah lagi, dengan tradisi lagi. Memang di zaman-zaman dulu orang itu setelah sholat Jumat melaksanakan sholat zuhur karena mereka berhati-hati, jangan-jangan nih jamaah kurang dari syarat, misalkan kurang 40 orang yang mukim gitu kan, atau mungkin di salah satu syarat sholat Jumatnya ada yang belum terbawa gitu. Untuk itu tuh awalnya gitu, tapi makin kesini ya tadi tuh kan ada juga yang mempertahankan adat itu, ada yang sudah berhusnudzon, udah cukup, syaratnya udah cukup, ngapain harus sholat Jumat, harus sholat zuhur lagi gitu. Kalau setiap dia sholat Jumat terus yang melaksanakan sholat zuhur, berarti dia nggak yakin dong tuh. Biarin aja. Bukan nggak yakin, istilahnya itu ya mengikuti tradisi ulama Penyempurnaan. yang dulu, sekaligus juga ya itu tadi orang dulu pernah ngelakuinnya gitu kan. Nah, ketika sudah dilakukan itu di kita dianggap kebiasaan baik gitu, adat baik, maka terus dilakukan gitu, nggak apa-apa. Terus kalau di zaman sekarang udah nggak relevan gimana Pak? Nah, itu balik lagi ke orangnya ya. Bicara relevan atau enggak kan itu masalah keyakinan. Ketika dia yakinnya seperti itu, kita nggak bisa maksa juga. Masa ada orang sholat Jumat lagi, jangan etis juga. Iya. Ya sama dengan saya Pak, misalnya saya dulu masuk sini kaget saya. Itu bukan di masjid kita, sama masjid sebelah. Tuh. Sudah apa lagi nih mikir saya? Ingat? Masjid yang mana Pak? Masjid itu yang baru dibangun. Iya. Tiga jalan. Sampai Samping Pak Mas. iya orang-orang masih. Iya. Sampai pakai masih Sono yang sono. Sampai pakai mas saya kan? Iya. Pasir. Itu di situ. Setelah itu saya pindah dari Madura ke Jember nggak ada lagi. Nah, balik lagi ke adat tempat juga. Pindah ke Malang nggak ada kayak begitu. Pindah ke Surabaya nggak ada. Sama orang yang Pindah ke Jakarta ya nggak ada. Baru pindah di sini ketemu. Oh, panjang Nanya, saya cuma nanya. usahanya. Tuh Bayi pernah nanya. Ya, Jawabannya apa Bayi? jawabannya gimana? Ya jawabannya ya karena orang itu nggak tahu ya ikut-ikutan aja sebenarnya. Nah, ada juga yang kayak Karena tradisi. Iya kayak seperti tradisi Iya, ya, dulu. jadi tradisi dari orang-orang tua dia gitu kan. Terus kebiasaan-kebiasaan akhirnya ada yang lanjutin. tadi sempat dengar ya alasan itu yang sampaikan oleh Pak Ustadz
tadi. Ya, mungkin dulu itu pernah apa di zaman Rasulullah, apa di zaman sahabat, jadi dianggap itu bisa seperti kurang atau karena orang yang berselisih itu katanya kurang dari sini sehingga itu banyak orang luar seperti itu. Sehingga beranggapan dia itu harus ya lagi. intinya harus seperti itu gitu, harus melakukan itu gitu. Tapi kalau sekarang seperti di Jakarta, di perkantoran, kan bukan situ. Nah, balik lagi Pak Haji ke ini ke apa namanya tokoh agama di daerah setempatnya. Pernah di kampung saya itu awal-awal memang setelah sholat Jumat itu sholat zuhur. Tapi setelah makin kesini warga makin banyak yang paham tentang apa namanya syarat dan ketentuan sholat Jumat. Akhirnya beliau ngumumin ke masyarakatnya, bahwa cara yang demikian itu nggak apa-apa ditinggalkan gitu. Tapi bagi yang mau mempertahankan itu, beliau juga nggak melarang gitu. Akhirnya makin kesini makin jarang dan udah nggak ada gitu. Dengan sendirinya. Ya akhirnya saya kembali sendiri juga sama Ustaz. Jadi ya sudahlah, dia beranggapan beranggapan itu sudah pernah dilakukan oleh sebelum-sebelumnya dan dia berusaha mempertahankan. Ya saya nggak bisa ngapa-ngapain juga, cuma nanya doang. Jadi saya pindah dari Madura ke Jember nggak ada kayak begini, ke Malang nggak ada, Surabaya nggak ada, Jakarta nggak ada. Lo kok pindah di sini Pak? Ini sudah apa lagi gitu ya? Sampai saya tunggu Pak. Pak Tuhan. Iya itu tuh masalah sholat zuhur setelah sholat Jumat. Memang ada sebagian kelompok masyarakat Muslim yang sangat ikhtiyat, sangat hati-hati karena persyaratan sholat Jumat itu kan harus 40 orang mukim gitu kan, terus dewasa, terus paham tata cara sholat Jumat. Kan mereka berpikirnya nggak semuanya paham nih, atau ada sebagian anak-anak takutnya 40 itu kurang segala macamnya gitu. Jadi bentuk kehati-hatian aja sebetulnya. Yang jadi pertanyaan saya itu Ustaz, oke lah di sini gitu ya. Dan kalau seandainya dia itu cuma tanya Jakarta atau di Tangerang mana gitu kan, apakah dia tetap konsisten melakukan itu gitu? Itu sudah menjadi pertanyaan saya. Apakah orang-orang selama ini melakukan sholat setelah Jumat itu ya 4 rakaat, apa juga dilakukan juga bila mana dia itu sholat di tempat yang lain? Ya, bisa dilakukan aja, misalkan dia ke Jakartanya rombongan 2-3 orang gitu kan, mungkin dilakukan juga setelah sholat Jumat itu. Setelah sholat Jumat sholat zuhur lagi. Iya, misalnya sendirian. Kalau sendiri ya bisa jadi dia sholat zuhurnya sendirian juga. Kalau konsisten bukan, artinya ya kalau konsisten bagus, jangan hanya di sini maksud saya. Ya, jadi jangan nyakar di sini loh Pak, gitu loh Pak maksud saya. Jadi kalau dia sholat di mana-mana di luar ya lakuin juga gitu. Jadi kan juga jangan jadi sini gitu loh. Paham enggak? Jangan nggak ada jamaahnya jadi enggak gitu. Konsisten. Saya bilang di Jakarta kan bukan orang buru di Jakarta. Kayak saya di kantor misalnya kan, sampai tinggal di kantor nggak ada. Ya. Semua itu ya orang yang dari Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang. Keyakinan masing-masing. Atau bisa jadi dia mungkin ragu ketika sholat Jumatnya ada yang batal ininya. Saya pernah Pak melakukan itu Pak. Waktu naik haji. Karena memang waktu itu rame ya, nggak dapat tiap sholat Jumat dia ragu terus ya Ustaz ya. Antara ragu sama ikhtiyat, hati-hati. Beda. Kehati-hatian sama tradisi tadi. Sebenarnya mau nanya Pak itu sama yang itu tadi gak enak. Nanti debat busir, itu kelahi bisa ya. Pokoknya sudah tahu ya gitu. Makanya sampai saya tanya dulu begitu di masjid sana itu. Kan, sholat apaan nih gitu kan. Karena awam bagi saya terus saya. Tapi nggak apa-apa juga kan, daripada habis sholat Jumat terus main gaple. Itu yang harus dia. Nggak salah lah ini Ustaz ya. Iya, Pak Ustaz ngelakuin nggak
Enggak. Tadi itu saya husnudzon tadi, nggak apa-apa. Bagi mau saja. Tapi kalau dirasa, wah kayaknya kurang nih, atau ada tapi sebagian anak-anak, saya pastiin tuh, bener-bener saya hitung. Kalau emang kurang dari 40 ya saya lanjutkan sholat zuhur. Gitu. Itu saya lakukan Pak ketika outing. Outing, terus dari hotelnya membuat sholat Jumat sendiri di hotel gitu, nah itu biasanya. Iya. Setelahnya, tapi kalau nggak ada apa-apa ya tetap juga lakuin lah saya. Iya, tergantung kondisinya gitu kan. Itu. Ada lagi? Ada lagi. Kalian mati mulu. Sholat Jumat di hari Sabtu. Off cam itu mah. Boleh enggak? Mati mulu. Itu mau off cam aja. Itu tutup dulu ya. Ya, masih banyak nih. Itu baru 3 poin tuh. Pertama tadi sunnah untuk sholat fardu saja. Yang kedua tadi sholat subuh sunnahnya 2 kali adzan. Kemudian sholat Jumat juga sunnahnya 2 kali adzan. Wa yusannu ayyu adzina lil ula wa sunnah iqamah li unsa sirran summa qala Allahu alam bisawab. Demikian diskusi fikih kita kali ini. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang meyakinkan, silahkan cari referensi lain untuk lebih memperdalam lagi wawasan keilmuan keislamannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.